Hai semua, selamat datang di channel Riza. Saya adalah mahasiswa baru di kampus Bina Nusantara University, jurusan manajemen bisnis. Pernah gak sih kamu lihat perusahaan besar tuh dituduh mencemari lingkungan, atau startup yang tiba-tiba kolaps karena perlakukan buruk karyawan? Aku dulu mikir ya, namanya juga bisnis, tujuannya cari untung ya wajar. Tapi setelah mempelajari ilmu bisnis ethics and sustainability ini, khususnya tentang pendekatan pemangku kepentingan, pola pikirku itu berubah menjadi 180 derajat. Ternyata kesuksesan sejati justru datang ketika kita tidak hanya fokus pada untung. Yuk kita refleksikan bersama-sama. Pertama, kita perlu pahami dulu aktor utama itu ada dua, bisnis dan masyarakat. Bisnis itu nggak cuma perusahaan raksasa kayak Apple, Coca-Cola, tapi juga warung kopi pinggir jalan ataupun laundry segala macam itu juga bisnis. Namun perusahaan besar sering jadi sorotan karena dampak dan kekuatan itu sangat besar. Di sisi lain, masyarakat itu kompleks dan plural. Artinya kekuasaan tuh nggak terpusat di satu tempat, tapi tersebar di banyak kelompok, seperti LSM, asosiasi pengusaha, komunitas, media. Mereka semua ini saling ngawasin. Inilah yang membuat hubungan bisnis dan masyarakat tuh jadi dinamis dan seringkali penuh kritik. Lalu kenapa sih bisnis ini sering jadi sasaran kritik? Kita akan coba jabarkan beberapa faktor sosial yang menciptakan iklim tersebut. Masyarakat yang lebih makmur dan terdidik, orang yang hidupnya lebih sejahtera dan pendidikan lebih baik, punya ekspektasi itu yang lebih tinggi. Lalu ada revolusi ekspektasi, keyakinan bahwa hidup itu harus makin baik. Ditambah kesadaran melalui media atau internet, info itu bisa viral dalam hitungan menit. Serta mentalitas hak dan gerakan hak, masyarakat sekarang itu lebih aware akan hak-haknya. Faktor inilah yang memaksa dunia bisnis untuk merespon dan mengubah kontrak sosial mereka dengan masyarakat. Masyarakat tuh nggak mau lagi nerima bisnis yang bisa ngambil tanpa memberi kembali. Lalu bagaimana tuh caranya bisnis ngerespon tuh? Disinilah munculnya konsep Corporate Social Responsibility atau disebut CSR. CSR itu menurut Archie Becquerel itu punya 4 tingkat. Yang dasar itu ya ekonomi itu jadi profitable. Lalu hukum, patuh aturan, naik lagi ke etika, dia pengen adil atau merasa adil, dan puncaknya itu adalah filantropis, jadi warga korporat yang baik. Nah, pendekatan pemangku kepentingan adalah cara praktis menjalankan CSR ini. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkena dampak atau mempengaruhi bisnis. Mereka bukan cuma pemegang saham, tapi juga karyawan, pelanggan, masyarakat, pemasok, dan juga pemerintah. Intinya bisnis yang sustainable adalah bisnis yang bisa menyeimbangkan dan menciptakan nilai untuk semua pemangku kepentingan ini. Inilah yang disebut dengan konsep triple bottom: profit, people,
dan planet. Kita ambil contoh sampel itu adalah waktu itu pas COVID itu Nestle Indonesia mendonasikan 11.000 kilogram produk untuk pemulung selama pandemi. Ini adalah contoh nyata dari tanggung jawab filantropis. Apakah ini murni untuk membantu? Atau ada unsur untuk menjaga reputasi? Mungkin keduanya bisa jadi. Dan itu gak masalah. Karena dalam pendekatan pangku kepentingan, membantu masyarakat yang rentan adalah bagian dari kontrak sosial baru dari sebuah perusahaan. Jadi, apakah topik ini penting? Menurut saya sangat penting. Kenapa? Bagi pebisnis, satu nih, ini adalah blueprint untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan tahan krisis. Bagi karyawan dan konsumen, pengetahuan ini memberdayakan kita untuk memilih secara etis. Bagi masyarakat, inilah cara untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil. Kalau kita refleksikan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, mempelajari pendekatan pemangku kepentingan ini mengajarkan bahwa bisnis yang sukses di abad 21 ini bukan yang paling banyak mencari untung, tapi yang paling banyak menciptakan nilai bersama untuk semua pihak. Gimana pendapat kamu? Setuju nggak? Ada contoh lain? Share di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, bantu channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan bell notification-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.